Situasi lagi panas banget buat Mash dan Finn. Soalnya rahasia kalau Mash gak bisa sihir udah mulai bocor kemana-mana, jadi mereka harus ekstra hati-hati. Tapi apesnya, baru juga mau tenang, ada satu murid sok jagoan yang nyegat mereka. Niatnya sih mau ngebait emosi dan cari gara-gara. Karena murid, sok jagoan itu terus ngoceh gak jelas, Mash langsung ambil tindakan instan buat motong momentum lawan, dan tanpa ampun. Gak lama setelah kekacauan itu, Lemon muncul bawa Dot yang kondisinya udah babak belur parah, akibat pertarungan brutal yang baru aja mereka lewatin. Buat ngelepas stres dan ngerayain keberhasilan mereka bertahan hidup, geng ini mutusin buat bikin pesta kecil-kecilan di asrama. Yang bikin kaget, mantan musuh mereka, Abel dan Abyss, ternyata ikut diundang, bikin suasana zone control di ruangan itu jadi lumayan tegang. Pas Lemon nyoba kairin suasana dengan nawarin teh ke Abyss, pertahanan mental cowok itu langsung overload karena dia emang gak bisa interaksi sama cewek, sampai akhirnya. Di sisi lain, Lemon nyoba ngasih support ke Mash dengan nyuapin kue sus, tapi refleks dodge Mash malah bikin dia nyedot kuenya secara brutal. Suasana santai itu langsung berubah drastis pas Abyss ngasih warning serius soal ancaman dari organisasi kriminal kelas atas, Innocent Zero yang lagi ngincer Mash. Abyss sadar kalau dia dan Abel bakal kena hukuman berat, tapi dia naruh harapan besar ke Mash buat ngancurin sistem dunia yang korup ini. Keesokan harinya, tensi memuncak di Biro Sihir, di mana Mash harus menghadapin sidang krusial yang nentuin nasib nyawanya. Di persidangan itu, Blaze neken Mash habis-habisan, nganggep eksistensi Mash yang gak punya sihir. Itu cuma bug yang ngerusak tatanan dunia. Pas Mash udah makin terpojok, Ryo tiba-tiba interupsi, dan ngajuin counterplay berupa tes buat ngebuktiin apa Mash beneran gak pantas hidup. Ryo ngasih tantangan simple tapi fatal buat orang biasa, yaitu nyalain lilin tanpa disentuh, buat ngetes apa Mash bisa nyiptain keajaiban. Bukannya nyerah, Mash malah manfaatin blind spot aturan dengan ngegesek tongkatnya ke lantai sekuat tenaga, nyiptain friksi gila-gilaan yang berujung. Rasa urusannya udah kelar. Mash nyoba cabut dari ruangan, tapi Orter langsung nutup jalur kaburnya pakai sihir pasir tingkat tinggi. Gak ngasih napas sedikit pun, sisa anggota Divine Visionaries lainnya pada bermunculan, bikin pressure di ruangan itu makin berat buat Mash. Di tengah ketegangan itu, situasi malah makin chaos pas Blaze tiba-tiba dirasuki sama kekuatan gelap, dan ternyata dalang dibaliknya adalah ngerespon ancaman instan itu, Orter langsung tas sihir pasirnya buat nyabut parasit yang nempel di leher Blaze secara paksa. Biar parasit itu gak nyari host baru, Mash pakai refleks savage-nya buat ngiket makhluk itu jadi bentuk anjing balon cuma pakai lidah. Walaupun Mash udah ngebantu, Orter tetap bersikeras buat ngeksekusi dia dan langsung ngelancarin serangan fatal. Untungnya, Ryo gerak cepet buat ngeblok. Pas konflik antar petinggi ini nyaris berujung bentrok fisik, Wahlberg akhirnya turun tangan langsung ke arena persidangan buat ngambil alih situasi, dan kehadirannya langsung masuk ke ruang sidang. Wahlberg buka kartu soal ancaman Innocent Zero yang udah mulai gerak. Dan dia nekenin, kalau mereka butuh kekuatan fisik Mash buat counter magic level tinggi musuh. Tapi jelas aja, Orter langsung nolak mentah-mentah ide itu, karena ngandelin orang tanpa sihir sama aja ngerusak fondasi aturan yang udah mereka bangun bertahun-tahun. Gak cuma Orter, petinggi lain juga sepakat buat ngeksekusi Mash di tempat, soalnya ngambil risiko miara anomali di tengah krisis itu langkah bunuh diri secara taktis. Melihat anak buahnya pada keras kepala, Wahlberg tetap pasang badan, ngejelasin kalau musuh kali ini gak bisa dikalahin cuma pakai logika sihir standar. Di tengah perdebatan panas itu, Rain tiba-tiba turun tangan dan ikut berlutut, ngasih jaminan personal kalau Mash punya potensi tempur yang vital. Sayangnya, Orter tetap batu dan ngotot, kalau aturan gak bisa dibengkokin pakai empati, bikin negosiasi nyaris nemu jalan buntu. Gara-gara itu, Wahlberg sampai rela nurunin harga dirinya sebagai kepala sekolah dan nunduk minta tolong, sebuah manuver psikologis yang bikin semua petinggi langsung kicep. Kena pressure mental dari atasannya, Orter akhirnya ngasih celah dengan syarat ekstrim, yaitu Mash harus ikut ujian seleksi ketat buat ngebuktiin kapasitasnya. Tanpa ragu sedikit pun, Mash langsung nerima tantangan itu sambil ngepalin tangan, siap ngehancurin Innocent Zero pakai otot murninya. Sementara itu di asrama, timnya langsung panik berjamaah pas denger Mash jadi target utama organisasi kriminal paling mematikan. Bukannya nyusun strategi defense, Mash malah ngajak partinya refreshing ke kota buat nurunin stress level sebelum ujian dimulai. Pas nyoba minigame lempar panah, Dot malah kena mental duluan gara-gara mekanik permainannya yang absurd, bikin akurasinya hancur berantakan. Tapi, pas giliran Mash, dia pakai pure muscle memory buat ngelempar panah itu dengan presisi mematikan, dan langsung dapet skor sempurna tanpa effort. Lanjut buat persiapan ujian, mereka mampir ke toko senjata magis,
di mana Lance ngejelasin kalau output sihir itu sangat bergantung sama resonansi tongkatnya. Si pemilik toko yang ngeremehin mereka langsung ngeluarin tongkat legendaris yang super berat, niatnya sih buat ngetes physical strength party ini. Absennya buat si kakek, Mash dengan santainya ngangkat tongkat itu pakai satu tangan, ngebongkar fakta kalau stat fisiknya udah over limit. Saking kuatnya resonansi fisik yang dikeluarin, tongkat itu sampai ngeluarin efek air mancur raksasa, bikin si kakek langsung ngasih item itu secara cuma-cuma. Setelah seharian full grinding moral dan dapet equipment baru, mereka balik ke markas dengan mental state yang jauh lebih stabil buat ngadepin ujian. Di tempat yang beda, Order yang masih gak terima sama keputusan tadi, diam-diam nyiapin pion assassin buat ngegank Mash sebelum ujian dimulai. Pion yang diturunin ternyata Margaret, petarung elit yang punya obsesi aneh sama saus tartar, tapi nyimpen aura membunuh yang luar biasa pekat. Buat mensing insting tempernya, Margaret mainin piano dengan tempo gila-gilaan, nunjukin kalau kontrol mana dan presisi serangannya ada di level monster. Margaret lagi out buat ngeksekusi targetnya Rain, langsung nge-intercept di tengah hutan, siap nahan laju musuh pakai segala cara demi ngelindungin aset utama mereka. Bener aja, Rain langsung ngelok posisi Margaret di tengah hutan, tapi musuhnya malah santai banget nge-cast piano ajaib, buat mancing emosi sebelum pertarungan beneran dimulai. Gak mau buang waktu, Rain langsung spam pedang dari atas buat nutup ruang gerak, tapi Margaret dengan gampang nge-counter pakai gelombang suara yang bikin serangannya mental semua. Sementara itu di asrama, Dot dan Lemon lagi apes banget pas main board game, mereka berdua kena jebakan penalti beruntun yang bikin posisi mereka makin tertinggal jauh. Nasib Lance juga gak kalah suram karena dapet kartu kutukan, tapi puncaknya pas giliran Mash, sistem gamenya langsung nge-kick dia keluar dengan status game over instant. Klik lagi ke medan tempur, Margaret mulai naikin tempo serangan pakai batonnya, dia nge-cast gelombang suara Arya buat ngancurin pijakan, dan maksa Rain buat mundur. Tapi Rain udah baca pergerakannya, dia langsung deploy spell pertahanan pas di titik buta buat nahan impact ledakan suara yang beruntun itu. Di tempat lain, Wahlberg lagi nganalisa situasi. Dia sadar kalau musuh level triple liner itu punya output mana yang jauh di atas normal, bikin pertarungan ini jadi super berisiko. Gara-gara terdesak, Rain akhirnya ngelepas limiternya dan nge-reveal garis ketiga di wajahnya, nandain kalau dia udah masuk ke mode full power buat ngimbangin kekuatan musuh. Di tengah ketegangan itu, Mash malah nyantai banget nyelinap ke hutan malam cuma buat nikmatin krim, limited editionnya tanpa gangguan siapa-siapa. Sementara itu, Margaret mulai main Cywer, dia ngeremehin eksistensi Mash yang gak punya sihir, dan nganggep orang kayak gitu, cuma bakal jadi beban di dunia ini. Mendengar itu, Rain langsung pasang badan, dia nolak mentah-mentah ideologi musuhnya dan nekat ngelindungin Mash, karena dia percaya sama potensi juniornya itu. Anak buah Margaret nyoba nyari celah buat nyerang dari belakang. Tapi Rain udah masang zone control yang bikin mereka gak bisa gerak, dan langsung kena counter telak. Momentum berbalik pas Rain manggil wujud asli tongkatnya. Dia nge-channeling semua mananya buat ngebentuk pedang raksasa yang siap ngehancurin pertahanan musuh dalam sekali tebas. Tanpa ampun, Rain langsung ngedrop Black Partisan dari langit. Serangannya brutal banget sampai nembus shield suara Margaret dan bikin area sekitarnya hancur lebur. Balik lagi ke Mash. Acara makan santainya keganggu pas Order tiba-tiba muncul dari balik pohon, ngasih aura intimidasi yang bikin suasana langsung tegang. Order ngasih warning keras soal ujian seleksi nanti, dia nekenin kalau Mash gak boleh bikin kesalahan sekecil apapun kalau masih mau bertahan hidup di sekolah ini. Di sisi lain, Margaret yang udah babak belur milih buat mundur taktis sambil bawa anak buahnya yang tepar, dia sadar kalau maksa lanjut sekarang cuma bakal jadi bunuh diri. Isokan harinya, teman-teman Mas ngasih tahu soal koin emas yang jadi syarat utama buat ikut ujian, dan Mas yang baru sadar langsung panik karena dia belum siap sama sekali. Malam sebelum ujian, Dot kelihatan overthinking parah, dia sampai nyiapin segala macam obat, dan jimat saking takutnya ngadepin ujian yang terkenal brutal itu. Hari Ad tiba, Mash langsung diadang sama Order di lorong masuk arena. Musuhnya nyoba nge-down mental Mash pakai omongan pedes sebelum pertandingan dimulai. Bukannya takut, Mash malah nge-flex ototnya buat nunjukin dominasi fisik, bikin Order sedikit kaget lihat respon di luar nalar dari cowok tanpa sihir itu. Akhirnya Mash ngelangkah masuk ke tengah arena yang udah dipenuhin sorakan penonton, siap ngebuktiin kalau otot murninya bisa ngalahin semua elit sihir di sana. Ujian pertama langsung dibuka dengan aturan brutal. Peserta diwajibkan nyari kunci di dalam balon,
sambil terus di-pressure sama monster abadi yang kebal sihir. 割って入手し、脱出す Tanpa buang waktu, Mesh langsung masuk ke area reruntuhan yang gelap. Dia harus waspada, karena blind spot ada di mana-mana. Di sisi lain, ada peserta yang nekat open fire pakai sihir es. Sayangnya, monster itu punya magic resistance tingkat dewa, dan serangannya di tank gitu aja. Gak lama kemudian, Mesh malah papasan langsung sama monsternya. Bukannya panik, dia malah ngambil posisi standby buat baca attack pattern lawan. Gokilnya Mesh cuma jalan santai ngelewatin monster itu, karena dia gak punya mana. Radar sensor sihir musuh sama sekali gak bisa ngedeteksi keberadaannya. 俺が僕の脳みそじゃ大変そう。 Melihat celah itu, Max langsung nyamperin Mesh buat ngajak party. Ini strategi cerdas buat ningkatin win rate di tengah situasi chaos. Sambil jalan bareng, Max nemuin balon targetnya. Tapi ada jebakan, kalau balonnya disentuh langsung, suaranya bakal jadi beacon buat narik aggro monster. Max nyoba niup balonnya pelan-pelan, tapi apesnya noise sekecil apapun langsung bikin monster itu ngerush ke posisi mereka. Buat ngakalin sistemnya, Max pakai sihir manipulasi ukuran. Dia ngegedein balonnya dari jauh, biar gak perlu niup langsung, dan meminimalisir noise. Tapi Mash punya counterplay yang lebih brutal. Dia malah breakdance gila-gilaan buat nyiptain pusaran angin kencang yang ngarah langsung ke blind spot balon. Tekanan udaranya over limit sampai balonnya meledak. Mas sukses nge-bypass jebakan sihir murni pakai eksploitasi fisika, dan langsung ngamanin objektif utamanya. Yo. Karena kuncinya cuma satu, Max mutusin buat ngorbanin posisinya, dan ngepas item itu ke Mash. Dia sadar Mash punya carry potential yang lebih besar. Tapi sialnya, pas Max lagi lengah, Carpaccio tiba-tiba ngegank dari blind spot. Ini taktik kotor buat ngurangin jumlah pesaing, sebelum babak selanjutnya. オルカリオ Fase pertama selesai, dan para survivor ngumpul lagi di arena. Mesh mulai nyadar ada yang gak beres, karena Max belum juga muncul. Tensi langsung naik pas Carpaccio masuk sambil bawa Max yang udah low HP. Dia sengaja pamerin korbannya buat ngasih mental pressure ke sisa player. Biar makin provokatif, Carpaccio nginjek kepala Max terang-terangan. Dia lagi ngebait emosi lawan biar mereka overextend dan bikin blunder fatal. 雑魚は価値がない。 Bukannya kepancing, Mesh malah santai nge-shake proteinnya. Dia fokus nge-buff status fisiknya dulu sebelum ngeladenin Cyber murahan kayak gitu. Setelah cooldown selesai, Mesh langsung maju face-to-face sama Carpaccio. Momentum pertarungan udah di depan mata, tinggal nunggu siapa yang strike duluan. Sayangnya, duel mereka diinterupsi sama pengumuman stage kedua. Aturannya simple tapi fatal. Mereka harus ngelindungin core crystal dalam format party. Apes banget, Lemon malah blunder dan ngejatuhin kristalnya sendiri. Kesalahan konyol ini langsung ngasih handicap berat buat tim mereka sejak early game. Gak ngasih waktu buat napas, arena tiba-tiba berubah dan ngedrop mereka ke dungeon bawah tanah. Survival game yang sesungguhnya baru aja dimulai. Aturan mainnya brutal banget, hancurin kristal lawan buat menang. Sialnya, Finn malah terpisah dari tim dan langsung panik karena sadar posisinya jadi mangsa empuk di area ini. Insting survival, Finn langsung bunyi pas dia ngeliat ada peserta lain yang udah tumbang. Dia sadar zona ini udah dikuasai predator yang bahaya banget. Bener aja, predatornya adalah Carpaccio. Cowok sadis ini sengaja nyiksa korbannya pelan-pelan buat ngancurin mental lawan sebelum ngambil kristalnya. Sadar posisinya terancam, Finn nyoba nahan napas dan sembunyi di balik tembok. Tapi aura ketakutannya terlalu bocor. Jadi musuh dengan gampang ngebaca posisi blind spotnya. Pojok, tanpa jalan keluar, Finn dipaksa nyerahin kristalnya. Secara taktis, ngasih kristal emang pilihan paling logis buat bertahan hidup di situasi kalah level gini. Tapi di luar dugaan, Finn nolak mentah-mentah. Dia milih nahan kristal itu demi ngelindungin masa depan temennya. Meski resikonya dia bakal dibantai habis-habisan. Melihat lawannya keras kepala, Carpaccio langsung ngasih pressure mental dengan tatapan membunuh. Dia sengaja ngulur waktu serangannya biar Finn makin hancur di bawah tekanan psikologis. Dirasa ada celah, Finn nekat lari buat nyari posisi aman. Sayangnya speed dia kalah jauh. Dan satu serangan proyektil langsung nembus kakinya, mutus mobilitasnya seketika. Jatuh dan berdarah, Finn benar-benar udah corner. Musuhnya jalan santai ngedeket, nikmatin tiap detik penderitaan mangsanya, yang udah gak bisa lari lagi. Dalam kondisi kritis, Finn maksain diri buat counter-attack pakai sihirnya. Ini langkah putus asa buat nyiptain ruang kabur, dan dia langsung nembak lurus ke depan.
Sayangnya serangan itu gak guna sama sekali. Sihirnya lenyap gitu aja, dan mental Finn makin hancur ngeliat musuhnya gak lecet sedikit pun. Finn udah pasrah nunggu eksekusi terakhir. Tapi tepat, pas momentum fatal itu datang, Mash ngejebol atap dan langsung intervensi buat nyelamatin temennya. Tanpa babi bu, Mash langsung dash dan ngasih serangan fisik telak ke wajah musuh. Tapi anehnya, malah Mash yang menerima backlash damage dari pukulannya sendiri. Rahasia pertahanan absolutnya makin jelas. Patung malaikat itu nyerap dan mindahin semua damage fisik maupun sihir, bikin serangan apapun jadi senjata makan tuan. Oh, ternyata Kawasaki itu punya pasif gila yang bisa ngerefleks semua damage. Selama patung malaikat di belakangnya aktif, dia benar-benar invincible dan gak bisa disentuh. Terpacol ngeremehin Mash, karena ngira serangan fisik gak bakal mempan. Tapi, Mash malah ganti stance, ngeluarin tongkat besinya dan siap ngerubah gaya bertarung. Logika Mash simple tapi brutal. Kalau patung itu punya limit kapasitas damage, dia cuma perlu ngasih serangan bertubi-tubi sampai sistem transfernya overload. Dia ngerubah tongkatnya jadi raket tenis dan mulai nge-spam pukulan beruntun gila-gilaan. Kecepatan serangannya bikin patung malaikat itu gak sempet ngeproses damage-nya. Taktik overload-nya berhasil telak. Patung pelindung itu mulai retak parah karena gak kuat. Nahan akumulasi damage fisik yang terus-terusan masuk tanpa jeda. Begitu patungnya hancur lebur, pertahanan absolut musuh langsung lenyap. Untuk pertama kalinya dalam hidup, cowok sadis itu ngerasain rasa sakit yang luar biasa. Kehilangan pelindungnya bikin mental musuh down seketika. Mash gak buang kesempatan, dia langsung nutup pertarungan dengan satu pukulan final yang fatal. Pertarungan selesai dan musuh tumbang total. Mash langsung nyamperin Finn dan ngebantu dia berdiri, ngebuktiin kalau solidaritas tim jauh lebih kuat dari sihir curang manapun. Sementara itu di lorong bawah tanah, Margaret Macaron lagi dihadang dua cecengguk yang nyoba nyari gara-gara. Posisi mereka udah ngunci jalan keluar, niatnya mau ngegang Margaret sebelum ujian jalan. Tapi Margaret gak panik sama sekali, dia malah santai ngejelasin teori frekuensi suara ke musuhnya. Ini taktik intimidasi mental buat ngasih tahu kalau level kekuatan mereka beda jauh. Begitu musuhnya mulai nyerang, Margaret langsung ngerespons pakai sihir suara area yang jangkauannya luas banget. Gelombang kejutnya langsung nembus pertahanan mereka dan bikin keduanya tepar, seketika. Gak jauh dari sana, Dot kelihatan overhype banget, pas diwawancara, nyoba bangun mental intimidation ke lawan-lawannya. Tapi Mash di sebelahnya malah diem aja, nyimpen energinya buat pertarungan asli nanti. Akhirnya, para kandidat kumpul di arena utama buat dengerin instruksi dari Wahlberg. Atmosfer langsung berubah tegang pas Margaret muncul dari gerbang, ngasih pressure mental ke semua orang di sana. Dari tribun atas, Kaldo mulai nganalisis ancaman terbesar di ujian ini. Dia tahu persis kalau Margaret punya kapasitas sihir level monster yang bahkan bisa ngeratain satu arena sendirian kalau dia mau. Tua Cesengguk yang kalah barusan nyoba nyerang balik Margaret dari belakang pas dia lagi lengah. Tapi insting bertarung Margaret gila banget. Dia cuma butuh jentikan jari buat ngelepasin gelombang suara fatal. Sementara itu di ruang tunggu, Mash malah sibuk ngelakuin mental training sambil ngeliatin barbel. Dia sadar musuh di depannya bukan kaleng-kaleng, jadi dia harus mastiin ototnya dalam kondisi prima. Buat ngejaga asupan nutrisinya, Mash langsung nenggak protein bubuk mentah-mentah. Ini cara ekstrim dia buat ngeboost recovery otot sebelum masuk ke arena pertarungan yang brutal. Tiba-tiba Kaldo nyamperin Mash buat ngasih tes dadakan berkedok permainan simple. Ini taktik psikologis buat ngetes refleks dan kecepatan reaksi Mash sebelum ujian yang sebenarnya jalan. Aturannya gampang, Mash cuma perlu menghindar dari arah tunjukan jari Kaldo. Tapi Kaldo langsung main curang pakai sihir buat maksa pergerakan Mash, bikin ruang geraknya makin sempit. Kaldo gak main-main, dia nembakin tebasan sihir beruntun buat maksa Mash gerak sesuai arahannya. Tapi mobilitas Mash di luar nalar, dia bisa ngedodge semua serangan itu tanpa ngeluarin keringat setetes pun. Melihat Mash terlalu lincah, Kaldo ngeluarin pedang api hitamnya yang bisa ngebakar apapun. Dia nyoba ngejebak Mash dari bawah, tapi Mash malah manfaatin momentum buat loncat ngejebol langit-langit. Lihat respons absurd dari Mash, Kaldo mutusin buat narik mundur serangannya dan ngakuin kekalahannya. Dia sadar kalau maksa lanjut, pertarungan ini bakal makan korban jiwa yang gak perlu. Ujian final yang ditunggu, akhirnya jalan dengan format duel 1 lawan 1. Mash langsung jalan ke tengah arena, siap ngadepin Margaret yang udah nunggu dengan aura membunuh. Tanpa basa-basi, Margaret langsung ngelepasin tekanan sihir, ungu yang supermasif buat ngeintimidasi. Dia nembakin proyektil suara berkecepatan tinggi, dan Mash terpaksa nahan pakai tangan kosong karena gak sempet ngedodge.
Dampak serangannya gila banget. Mash sampai terseret mundur lumayan jauh. Dia sadar kalau terus-terusan main defensif, staminanya bakal habis duluan sebelum bisa nyerang balik. Momentum sepenuhnya dipegang Margaret pas dia teleport ke blind spot Mash di udara. Dengan satu serangan telak dari atas, dia ngebanting Mash ke tanah sampai bikin kawah gede di arena. Ngeliat serangan brutal barusan, penonton dan kandidat lain langsung panik karena ngira Mash udah kalah telak. Serangan kejutan dari atas emang susah banget di counter kalau posisi lagi melayang di udara. Tapi di luar dugaan, Mash malah bangkit lagi dari balik kepulan debu tanpa luka berarti. Dia langsung masang kuda-kuda bertarung, nandain kalau pemanasan baru aja kelar, dan pertarungan aslinya siap dieksekusi. Margaret buka inisiasi dengan nembakin proyektil-proyektil magis bertekanan tinggi, dan karena momentumnya terlalu brutal, Mash sampai terseret nabrak dinding arena. Kakak kasih napas, Margaret manfaatin gelombang sihir buat lompat ke udara, terus langsung dive bomb ke arah target buat ngasih damage area yang masif. Tapi refleks Mash gila banget, dia malah nangkep musuhnya di udara, dan langsung ngebanting balik pakai suplex maut yang bikin kawah di arena. Untungnya Margaret udah antisipasi benturan itu pakai bantalan magis di momen terakhir, jadi dia bisa selamat dari fatal damage dan langsung reset posisi. Pertarungan makin panas pas Margaret spam tembakan laser beruntun, maksa Mash buat terus manuver menghindar biar gak kena stun lock. Nyari celah dari jarak dekat, Mash nyoba nusuk pakai tongkatnya, tapi pertahanan Margaret terlalu solid dan serangannya gampang banget dipatahkan. Margaret naikin tempo dengan manggil kepalan tangan raksasa dari Not Balok, dan Mash tanpa ragu langsung adu mekanik pakai pukulan mentah buat nahan dorongannya. Sempat terkurung di dalam sangkar sihir yang ngunci pergerakan, Mash malah overcharge ototnya sampai batas maksimal buat ngehancurin kurungan itu dari dalam. Sadar serangan biasa gak mempan, Margaret langsung ngeluarin kartu S-nya dengan manggil instrumen musik raksasa buat ngepung seluruh area pertempuran. Formasi instrumen itu nembakin gelombang kejut dari segala arah, tapi Mash manfaatin blind spot buat nyusup dan ngancurin sumber serangannya satu persatu. Karena gelombang sihir di udara terlalu rapat, Mash mutusin buat gali tanah dan nyusup lewat jalur bawah tanah buat ngurangin impact getarannya. Taktik gerilya itu sukses besar. Dia muncul tiba-tiba dari bawah kaki Margaret dan langsung ngasih uppercut telak yang bikin musuhnya terbang. Saat mau kehilangan momentum, Mash langsung follow up pakai rentetan pukulan brutal bertubi-tubi buat mastiin Margaret gak punya waktu buat casting spell lagi. Terpojok oleh serangan fisik, Margaret akhirnya ngelepas segel sihirnya dan bertransformasi ke wujud aslinya yang jauh lebih kecil, tapi punya speed maksimal. Dengan kecepatan setara kilat, Margaret gampang banget nge-flank dari belakang. Bikin Mash kewalahan, karena semua counter attack-nya cuma mukul angin kosong. Terus Mash ganti strategi dengan nempelin tangannya ke dinding buat ngebaca getaran langkah musuh, dan pas timingnya pas, dia langsung nahan tendangan Margaret pakai satu tangan. Berasa terancam, Margaret langsung manggil lonceng kematian raksasa di atas arena yang bakal ngasih instant kill kalau sampai berdentang. Lihat loncengnya mau berbunyi, Mash ngambil ancang-ancang penuh dan ngelempar tongkat besinya sekuat tenaga buat nahan bandul lonceng itu dari dalam. Lemparan presisi itu sukses ngejam mekanisme loncengnya, bikin sihir Margaret batal total, dan dia akhirnya tumbang karena kehabisan mana. Tapi perayaan kemenangan cuma sebentar, soalnya langit tiba-tiba retak dan kebuka lebar, nandain invasi mendadak dari pasukan musuh level tinggi. Situasi makin chaos pas monster raksasa dari dimensi lain mulai ngintip ke dalam arena, ngasih pressure luar biasa yang bikin Wahlberg dan semua orang di sana mati kutu. Tanpa aba, Innocent Zero muncul dari dimensi lain, dan langsung casting sihir manipulasi waktu skala besar. Akibatnya, seluruh penonton di arena langsung kena stun dan freeze total. Sambil manfaatin momen time freeze, dia nyamperin Mash yang lagi gak sadar. Ternyata target utamanya emang buat nyerap tubuh Mash demi nyapai wujud sempurnanya. Tapi rencana itu gak jalan mulus, karena Wahlberg langsung ngeblink ke depan buat ngeblok pergerakan Innocent Zero dan ngelindungin murid-muridnya. Suasana makin tegang pas Wahlberg negasin posisinya. Dia rela nuker nyawanya sendiri asalkan Innocent Zero gak nyentuh Mash ujung kuku pun. Lihat celah, salah satu kroco, musuh nyoba ngeflank dari belakang pakai gunting raksasa. Apesnya, Wahlberg cuma ngeluarin pressure aura doang buat nge-crush mental dan fisik musuh itu sampai tepar. Gak peduli anak buahnya tumbang, Innocent Zero malah santai ngejelasin kalau dia cuma butuh Mash buat jadi manusia abadi yang sempurna dan siap ngorbanin siapa aja. Sadar
Kalau negosiasi udah buntu, Wahlberg langsung overcharge mananya. Dia manggil tongkat sihir elemen es dan cahaya buat persiapan duel mati-matian. Saat mau kalah momentum, Innocent Zero ngerespon pakai sihir pemanggil tingkat tinggi, narik tongkat sihir berbentuk jam raksasa dari dimensi gelap. Dari portal gelap itu, gerombolan monster bermata satu langsung di-spawn buat nge-rush arena dan nge-play penonton yang masih kena efek time freeze. Untungnya, beberapa murid elit dan Divine Visionary berhasil nembus efek time freeze itu. Mereka langsung ambil posisi tempur buat nge-cover area yang bolong. Tanpa kasih napas, Dot dan Lance langsung spam skill area mereka. Ledakan api dan manipulasi gravitasi sukses nge-wipe out gelombang pertama monster itu. Di sisi lain, monster elit musuh nyoba nge-dash buat nyerang, tapi Kaldo langsung nge-counter telak pakai tebasan pedang hitamnya buat ngunci pergerakan lawan. Sementara itu, Porter nunjukin kelasnya sebagai Divine Visionary, dia pakai sihir pasir buat nge-impale belasan monster sekaligus dari bawah tanah, bikin area itu clear seketika. Balik lagi ke Dot dan Lance, mereka malah di zoning sama monster aneh yang bawa kereta bayi. Awalnya mereka ragu buat nyerang karena takut itu jebakan. Dan bener aja, monster itu nge-cast sihir kutukan area yang bikin Dot berubah wujud jadi bayi. Akibatnya, stat fisik dan mana dia langsung drop drastis. Lance yang nyoba nge-cover Dot, malah ikutan kena efek sihirnya. Sekarang dua-duanya kena debuff parah dan susah banget buat nge-cast spell normal. Biarpun wujudnya bayi, Battle IQ Lance tetap jalan. Dia manfaatin sisa mananya buat nge-cast sihir gravitasi skala kecil yang sukses nge-crush monster itu sampai hancur. Di tengah chaos itu, Cellor nyoba manfaatin blind spot buat nge-snipe Mash pakai duri hitam raksasa dari udara. Tapi Mash, yang udah sadar langsung ngedodge semua proyektil itu pakai raw speed doang, bikin Cellor panik karena serangannya meleset semua. Gak pakai lama, Mash langsung ngedash nembus pertahanan Cellor dan ngunci lehernya pakai sleeper hold brutal, bikin musuhnya langsung pingsan di tempat. Melihat pasukannya mulai rontok, Innocent Zero narik kartu as terakhirnya. Dia manggil monster raksasa dari langit yang ngasih aura intimidasi gila-gilaan ke seluruh arena. Di tengah kekacauan ujian, Innocent Zero mendadak muncul bawa naga raksasa. Wahlberg langsung maju ngehadang, dan seketika pergerakan di seluruh area berhenti total gara sihir tingkat tinggi. Sementara itu di bawah, Mash yang kebal sihir itu langsung manfaatin momentum buat ngedash. Tanpa babi bu, dia ngasih pukulan telak ke wajah Cell yang lagi lengah. Klik lagi ke atas langit, aura pertarungan makin berat. Innocent Zero ternyata bawa mayat Adam, legenda sihir yang dulu jadi guru besar sekaligus pendiri biro sihir. Buat ngancurin mental Wahlberg, Innocent Zero manggil peti mati raksasa. Pas pintunya kebuka, keluarlah sosok Adam yang udah dibangkitin pakai sihir terlarang. Ternyata mayat itu dikendaliin sama Necros pakai benang boneka sihirnya. Dia sengaja mancing emosi Wahlberg dengan cara ngehina dan mainin jasad gurunya sendiri. Gak mau buang kesempatan, Necros langsung narik benangnya buat nyerang. Dia maksa tubuh Adam ngeluarin sihir kegelapan murni yang daya hancurnya gila-gilaan. Wahlberg nyoba counter pakai sihir ruangnya buat nyerang balik. Tapi serangannya mentah gitu aja karena sihir kegelapan Adam punya efek absolut buat nelan semua jenis sihir lain. Melihat pecelah, Necros langsung ningkatin pressure. Dia nyuruh Adam ngeluarin Dark Snake, sihir tingkat tinggi yang bisa ngelacak dan ngancurin target tanpa ampun. Kondisi makin kacau pas Necros ngegandain serangannya jadi dua naga kegelapan. Wahlberg benar-benar terpojok karena dia gak bisa asal ngeblok sihir yang bisa nelan mananya. Tapi Wahlberg gak kehabisan akal. Daripada nahan sihirnya, dia milih buat motong ruang di sekitar naga itu dan mindahin serangannya ke dimensi lain. Saat serangannya di counter, Necros langsung all in. Dia ngumpulin seluruh sisa mana Adam buat ngebentuk bola kegelapan raksasa yang siap nelan seluruh area. Gak ada pilihan lain, Wahlberg ngelepas segel tongkatnya. Dia manggil kekuatan penuh sihir ruang buat ngebentuk kubus raksasa demi ngurung dan ngancurin bola kegelapan itu. Dengan presisi mutlak, kubus ruang itu nekan bola kegelapan sampai habis tak bersisa. Momentum pertarungan langsung berbalik ke pihak Wahlberg. Sementara itu di arena bawah, invasi monster makin brutal. Dot dan murid lainnya terpaksa nahan garis depan, biar para penonton punya celah buat evakuasi. Balik lagi ke Mash, Cell lagi sibuk ngejelasin kalau dia itu cuma cloningan buatan. Tapi bukannya simpati, Mash malah ngasih tatapan datar karena ngerasa bacotannya kepanjangan.
Saking bosennya dengerin musuh, Mash malah nekat gelar selimut dan tidur di tengah medan tempur. Jelas aja, kelakuan absurd ini bikin mental Cell makin mendidih. こいつ Kepancing emosi, Cell langsung nyerang membabi buta. Tapi refleks Mash jauh lebih gila, dia ngedodge dengan mulus dan langsung ngasih counter mematikan ke perut lawan. Sadar adu fisik gak bakal menang. Cell manggil wujud asli tongkatnya. Dia ngeluarin cincin berduri raksasa yang bisa dikendaliin dari jarak jauh buat motong jalur gerak Mash. 杖本来の姿だ Meski diserang dari berbagai blind spot, kelincahan Mash bener-bener di luar nalar. Dia manfaatin insting murninya buat ngehindari semua tebasan mematikan itu tanpa lecet sedikit pun. Pas Cell ngaktifin armor berliannya, Mash nemu celah fatal. Dia nyumpel mulut musuhnya pakai kue sus raksasa buat nutup saluran pernapasan, bikin armor sekeras apapun jadi gak berguna. Tanpa kasih napas, Mash langsung ngunci leher Cell pakai teknik kuncian brutal. Target utamanya mutusin aliran oksigen ke otak, dan akibatnya musuh langsung tumbang seketika. Beres bikin musuhnya tepar, Mash malah kelihatan santai banget tanpa beban. Dia sadar kalau pure raw power dari ototnya udah cukup buat nembus pertahanan elit sekelas Cell. Jadi sekarang, dia tinggal ngatur napas dan nunggu instruksi selanjutnya. 何度でも締め落とす Di sisi lain, Ryo sama Kaise lagi ngedash pakai sapu terbang menuju akademi. Ryo tetap kelihatan santai dan malah ngasih komentar gaya, padahal dia tahu betul kalau situasi di markas utama udah masuk fase kritis. Tapi apesnya, pas mereka mau masuk area akademi, Kaise mendadak kena efek area time stop dan langsung freeze di udara. Ryo langsung sadar kalau musuh udah masang jebakan pasif di perbatasan buat motong jalur bala bantuan. カイセが Tak butuh waktu lama, para Divine Visionary akhirnya mendarat di arena pertarungan. Mereka langsung nge-scan area buat nyari sisa musuh, tapi ternyata situasinya udah lumayan bersih berkat eksekusi cepat dari tim sebelumnya. Kocaknya, pas para elit pada tegang nyari ancaman, Mash malah asik ngunyah kue sus di pojokan. Dia sengaja ngisi stamina, karena instingnya bilang kalau pertarungan bos utama ini belum beneran kelar. カロリー補給カロリー Melihat situasi yang janggal, Porter langsung ngambil alih komando taktis. Dia nganalisis kalau Innocent Zero sengaja misahin dimensi arena ini pakai sihir ruang, tujuannya jelas buat nge-lockdown area, biar gak ada yang bisa intervensi. Tanpa babi bu, Mash langsung ngambil inisiatif brutal buat mecah kebuntuan. Dia mukul tanah pakai pure raw power, buat ngancurin fondasi sihir ruang yang ngurung mereka dari dalam. Melihat celah dari serangan Mash, Porter gak buang kesempatan sedetik pun. Dia langsung ngetes sihir deteksi skala besar, buat maksa sisa kroco musuh keluar dari persembunyiannya, biar area bener-bener clear. Sementara itu di langit, duel level dewa antara dua legenda udah dimulai. Wahlberg sadar betul kalau dia kalah jumlah mana, jadi dia harus main super taktis buat nyari blind spot di pertahanan Innocent Zero. Gila emang, Innocent Zero malah pakai mayat gurunya sendiri buat ngekas sihir elemen gelap skala besar. Taktik kotor ini sengaja dipakai buat ngebait pertahanan Wahlberg biar gampang di-counter. サクリファイス Tapi Wahlberg bukan amatir yang gampang kepancing. Dia pakai sihir ruang buat motong lintasan serangan itu, terus langsung nge-redirect damage-nya balik ke arah musuh pakai momentum mereka sendiri. Sayangnya taktik brilian itu di-counter telak. Innocent Zero tinggal muter waktu di area lukanya, bikin semua damage fatal yang masuk langsung ke reset, jadi nol seolah gak pernah kena hit. Sadar kalau physical damage gak bakal mempan lawan manipulasi waktu, Wahlberg ganti strategi. Dia mutusin buat ngehapus eksistensi ruangnya sekalian, karena kalau ruangnya hilang, musuh gak bisa nge-rewind waktu di area tersebut. Pas momentum serangannya udah dapet, Innocent Zero malah nge-cast time stop darurat. Dia nge-freeze area sekitarnya secara instan, biar sihir ruang Wahlberg kehilangan target dan gagal meledak. Momen kritis ini ngebawa memori Wahlberg balik ke masa lalunya. Dulu dia cuma penyihir lemah yang sering diremehin, tapi justru tekanan itu yang ngebentuk mental bajanya buat selalu ngelindungin yang lebih lemah. Balik ke pertarungan, Wahlberg langsung ngeluarin kartu as terakhirnya. Dia nge-cast Uranus Inclination buat nge-delete seluruh koordinat ruang di sekitar Innocent Zero, nutup semua rute kabur musuh. Tapi, musuhnya emang beneran monster. Innocent Zero ngerespon pakai sihir waktu absolut yang langsung ngebekuin proses penghapusan ruang itu, sebelum efeknya sempet nyentuh badannya. 無駄じゃよこの空 Kehabisan opsi taktis, Wahlberg ngambil keputusan fatal. Dia mulai ngorbanin sisa umur, dan mananya buat nge-overload kapasitas sihir ruangnya, murni demi nembus pertahanan waktu musuh yang super tebal. Gak jauh dari sana, Finn sama Dot lagi mati-matian, nahan gelombang monster. Mereka sengaja jadi tameng hidup dan main zone control, biar formasi pertahanan akademi gak jebol dari belakang. 守り抜いた優しい生徒 Kembali ke langit, pengorbanan Wahlberg akhirnya mencapai titik kritis. Dia ngelepasin energi murni yang langsung nge-wipe out seluruh area pertarungan tanpa sisa, ngarep musuhnya ikut hancur.
Tapi gila, pengorbanan itu ternyata sia-sia. Innocent Zero udah nyiapin sihir rewind otomatis yang langsung ngebalikin kondisinya ke titik nol, seolah ledakan barusan cuma angin lewat. Pas Innocent Zero lagi lengah karena ngerasa udah menang mutlak, Mash mendarat nembus zona waktu itu pakai pure speed dan langsung ngasih tendangan critical telak tepat ke muka bosnya. Nggak mau buang waktu, Wahlberg langsung keluarin kartu S-nya, Uranus Inclination. Dia niat ngehapus eksistensi musuh pakai manipulasi ruang tingkat dewa, biar ancamannya hilang seketika. Tapi gila, Innocent Zero malah nge-counter pakai sihir waktu. Dia balikin efek serangannya dan bikin tubuh Wahlberg menua paksa sampai sihir ruangnya hancur berantakan. Akibat backlash sihir waktu itu, Wahlberg kehabisan tenaga dan posisinya udah bener-bener terpojok. Innocent Zero langsung manfaatin momentum buat ngabisin sang kepala sekolah, tapi tiba-tiba Mash mendadak muncul dari blind spot dan ngasih serangan lutut brutal tepat ke muka bosnya. Kecepatan fisiknya murni nembus pertahanan sihir tanpa ampun. Bukannya marah, Innocent Zero malah makin terobsesi. Dia sadar kalau tubuh fisik Mash yang overpowered ini adalah wadah sempurna yang dia cari selama ini buat berevolusi. 強い存在が立ちはだかった時、 Sementara itu di arena, Kaldo dan Ryo sadar kalau sihir ruang udah lenyap. Mereka langsung baca situasi dan paham kalau Innocent Zero udah ngebajak pertarungan pakai sihir waktu. 時空魔法で時を戻 Akmal tinggal diam ngeliat bosnya dalam bahaya. Ryo langsung tancap gas terbang ke atas buat ngasih backup. Karena dia tahu Wahlberg lagi dalam kondisi kritis. とはいえ、 Balik lagi ke atas, Innocent Zero mulai mainin Cyber. Dia nyuruh Mash buat nyerah, dan ikut sama dia, ngeremehin semua orang di sana seolah mereka cuma serangga. 年寄りには優しくって Buat nunjukin dominasinya, dia ngelepasin sihir hitam raksasa. Target utamanya sekarang bukan cuma ngebunuh, tapi nyuri kekuatan ruang milik Wahlberg secara paksa. Wahlberg hancur total. Sihir ruangnya berhasil disedot habis, bikin sang legenda sekarang benar-benar kehilangan taringnya di medan tempur. Lihat lawannya udah gak berdaya. Innocent Zero langsung ngelepasin serangan fatal buat ngasih finishing blow. Tapi di detik-detik terakhir yang krusial itu, Mash kembali beraksi. Dia ngebaca timing serangan musuh dan langsung ngasih tendangan telak yang bikin Innocent Zero kepental jauh sebelum sihirnya kena sasaran. Nah, mental gara serangan fisik murni, Innocent Zero akhirnya sadar. Tubuhnya yang sekarang belum cukup kuat buat nahan damage brutal dari Mash. Jadi dia mutusin buat mundur taktis. 連れて帰るぞ。 Tapi dia gak pergi gitu aja. Buat nutupin jalan mundurnya, dia manggil monster raksasa, hasil fusi mayat-mayat iblis, buat ngeratain seluruh area sekolah. 無ジョブズは登れ。 Monster raksasa itu langsung mendarat di tengah arena, bikin formasi pertahanan hancur berantakan. Zone kontrol musuh sekarang benar-benar ngancam nyawa semua murid di sana. Aura intimidasi dari monster itu gila banget. Dengan ukuran segede itu, satu serangan area aja udah cukup buat nge-wipe out semua orang kalau gak segera di-counter. あれは Margaret gak tinggal diam dan langsung ngasih pressure, pakai sihir suara tingkat tinggi. Sayangnya, kulit monster itu terlalu tebal sampai serangannya mental gitu aja, tanpa ngasih damage berarti. Melihat itu, Dot langsung nge-rush ke depan dan ngelepasin rentetan ledakan api. Apesnya, serangan area itu cuma kerasa kayak gigitan nyamuk buat si raksasa. Pas situasi making chaos, Mash ngambil langkah gila. Dia langsung nyari blind spot dan nahan rantai raksasa yang ngikat monster, itu pakai pure strength. Aduh, mekanik fisik pun pecah. Mash nahan momentum tarikan monster itu sekuat tenaga, bikin pergerakan si raksasa langsung ke lock dan gak bisa maju seinci pun. Dan pancaknya, otot Mash menang telak. Dia narik rantai itu dengan kekuatan brutal sampai monster raksasa itu kehilangan keseimbangan dan sukses ditarik mundur. Pantingan terakhirnya benar-benar fatal. Monster yang tadinya jadi ancaman tier, atas itu langsung tepar gak berdaya, ngebuktiin kalau otot Mash emang counter mutlak buat segala jenis sihir. Pasca serangan brutal Innocent Zero, rahasia terbesar, Mash akhirnya bocor ke publik. Berita soal dia yang gak punya sihir langsung viral, bikin posisinya di akademi jadi super rentan dan terancam dieksekusi. 者であるマッシュは Tapi bukannya panik, party Mash malah milih buat healing ke pantai. Padahal situasi lagi kritis, tapi mereka nyoba nurunin tension biar mental Mash gak makin drop gara-gara tekanan dari luar. みんなで楽しもうね。 Caknya, Dot malah bawa semangka mutan bertentakel buat dipecahin. Tanpa mikir panjang, Mash langsung ngeburst semangka itu pakai kepalanya sendiri. Ngebuktiin kalau physical damage-nya emang gak ngotak. Di tengah waktu santai itu, Wahlberg ngasih briefing taktis soal ancaman Innocent Zero.
Dia negasin kalau kedamaian gak bakal balik sebelum bos utama itu ditumbangin, bikin objektif mereka makin jelas. らも知っている通り、 Salahnya, musuh punya deretan penyihir kelas atas yang siap ngeblok jalan mereka. Wahlberg sadar, kalau ngandelin sihir aja gak cukup buat menang, jadi mereka butuh strategi out of the box. 今のままでは勝 Nah, disinilah otot MASH jadi kartu as utama. Wahlberg yakin 100% kalau pure physical power milik MASH adalah counter mutlak buat ngancurin dominasi sihir terkuat di dunia ini. 確 Balik lagi ke realita, MASH sekarang harus ngadepin musuh terberatnya, yaitu ujian tertulis. Skor akademisnya yang hancur lebur bikin partinya panik. Karena kalau dia gagal, tiket buat jadi Divine Visionary bakal hangus. Temen-temennya langsung turun tangan buat ngasih tutoring intensif. Tapi otak MASH, yang cuma disetting buat adu mekanik, malah overload pas dipaksa nyerna teori sihir yang ribet banget. Saking gak kuatnya nahan mental pressure dari buku pelajaran, sistem otak MASH langsung nge-crash. Dia milih buat tactical retreat dengan cara nerobos jendela, ninggalin teman-temannya yang cuma bisa melongo. Pelarian MASH berakhir konyol pas Finn nemuin, dia udah ngubur diri di tanah. Finn nyoba ngasih motivasi emosional, ngingetin kalau mereka harus lulus bareng demi ngejaga formasi tim tetap utuh. Kena mental buff dari Finn, MASH akhirnya sadar dan mutusin buat balik ke base camp. Dia minta maaf dan siap ngegrind materi ujian lagi. Nunjukin kalau tekadnya gak gampang patah. 抜け出してごめんなさい。 Setelah sesi grinding yang brutal, hari ujian pun tiba. MASH ngerjain soal-soal itu pakai sisa-sisa tenaga otaknya, berharap hasil belajarnya cukup buat ngedodge ancaman dropout. Momen penentuan datang pas guru ngumumin hasilnya. Berkat support system yang solid, MASH berhasil dapet skor pas-pasan yang ngebuat dia lolos dari zona eliminasi. まあこんなもん。 Tapi masalah baru langsung spawn di depan gerbang akademi. Ratusan warga sipil ngelakuin demo besar-besaran, nuntut akademi buat ngeban MASH karena dianggap sebagai anomali yang merusak tatanan sihir. Gak terima temannya di roast habis-habisan, Lemon langsung ambil posisi di garis depan. Dia nge-counter argumen warga dengan berani. Ngebela eksistensi MASH yang udah berkali-kali nyelamatin nyawa mereka. 妻です。 Situasi makin chaos pas salah satu demonstran nekat ngelempar batu ke arah Lemon. Dengan refleks dewa, MASH langsung ngedash buat ngeblok serangan itu, dan ngancurin batunya pakai bare hands. Melihat itu, salah satu penyihir sok jago langsung nge-cast spell kurungan tingkat tinggi buat nge-lock pergerakan MASH. Dia ngira pertahanan sihirnya itu udah cukup tebal buat nahan physical damage. Tapi tebakannya salah besar. Tanpa cooldown, MASH langsung nge-burst kurungan itu dari dalam, sampai hancur berkeping-keping, bikin mental si penyihir langsung drop ke titik terendah. Sebelum crowd makin rusuh, Wahlberg akhirnya turun tangan buat ngambil alih zone control. Dia nenangin massa dan minta waktu buat ngebuktiin kalau MASH layak dipertahanin di akademi ini. どうかこ Setelah pressure dari massa mereda, Wahlberg ngasih respect penuh ke MASH. Dia sadar kalau anomali fisik kayak MASH ini adalah game changer yang bakal ngerubah meta dunia sihir selamanya. Gak jauh dari sana, parti utama MASH udah standby nungguin dia balik. Ngeliat formasi solid itu, Wahlberg makin yakin kalau MASH udah ngebangun support system yang krusial banget buat nge-counter diskriminasi. Walaupun ancaman backlash dari petinggi sihir udah nunggu di depan mata, mental MASH sama sekali gak drop. Dia malah nge-lock target, mutlak buat tembus rank Divine Visionary, dan siap ngebur siapa aja yang berani jadi penghalang.